nanti panjang itu. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang menentukan luas dengan satuan baku. Dan hari ini juga materinya sama ya, teman-teman. Menentukan luas dengan satuan tidak baku di hari Jumat 29 Januari 2021. Oke, kalau gitu Pak Olil izin di semua ya. Oke, di sini pengalih. Oke, cek boleh di chat nak, suara Pak Oli terdengar nggak? Boleh di chat Pak Olil, mau tahu suara Pak Olil terdengar nggak? Oke, alhamdulillah kalau terdengar ya. Oke, silakan teman-teman fokus ke materi hari ini ya. Masih sama dengan materi Jumat lalu, menentukan luas dengan satuan tidak baku. Oke, sama-sama kita mulai teman-teman dengan doa mau belajar. Pak Olil hitung, silakan teman-teman membacanya dari rumah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Oke. Kemudian teman-teman, kesepakatan belajar kita hari ini. Pak Holil mau teman-teman silahkan raise hand supaya membantu Pak Holil membacanya. Atau chat lah siapa yang bersedia. Silahkan Pak Holil akan aktifkan mic-nya. Yang mau menolong Pak Holil membaca kesepakatan belajar hari ini. Silahkan di chat. Orang yang pertama Pak Holil izinkan. Ada yang mau? Saya Pak. Oke, Raihan ya. Oke, Raihan. Ntar dulu Raihan. Raihan Al-Hafiz. Oke. Oke, silakan aktifkan mic-nya Raihan. Oke. Raihan terdengar ya? Dengar. Oke, Ciko, sekali lagi nampak kamu mencoret layar, Ciko. Pak Olil keluarkan ya. Oke, silakan Rehan, baca Rehan. Penerapan adab menuntut ilmu yaitu Oke. 1. Oke, terus? Niat belajar karena Allah agar menilai pahala. Oke, berikutnya. Yang kedua. 2. Fokus pada materi pembelajaran hari ini. Oke, yang ketiga. 3. Kamera diaktifkan. Oke. 4. Jika ingin bertanya, aktifkan raise hand. Raise hand-nya. Terima kasih Bang Raihan Al-Hafiz sudah mau membantu Pak Holil. Harapannya teman-teman di rumah juga bisa menerapkan adat menuntut ilmu ya teman-teman. Agar yang teman-teman peroleh ilmu hari ini bermanfaat. Kemudian yang masih mencoret-coret tadi ada Ciko ya. Pak Holil peringatkan, jika nampak teman-teman mencoret berikutnya nanti Pak Holil keluarkan, tanpa Pak Holil ingatkan kembali. Oke, Pak Holil hapus dulu. Oke, Rehan boleh di off-kan kembali nak mic-nya.
Berikutnya teman-teman, game hari ini. Oke. Game hari ini ketentuannya teman-teman. Tentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai 14. Oke, materi semester ganjil kemarin teman-teman. Ada yang tahu apa aja? Boleh di-chat materi semester ganjil kemarin. Materi semester ganjil tentang apa saja ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sepertinya oke. Belum ada yang tahu ya. Oke, kemarin teman-teman materi semester ganjil itu adalah tentang jam. Nah, apa kaitannya dengan game hari ini? Oke. Di jam ini teman-teman dari angka 1 sampai dengan angka 12, silahkan teman-teman cari ketika dua bilangan dijumlahkan menghasilkan nilai 14. Oke, silahkan di chat teman-teman jawabannya Pak Olil bacakan nanti. Oke, silahkan di chat teman-teman jawabannya Pak Olil bacakan nanti. Jika dijumlahkan ini dua bilangan nak. Contohnya 1 tambah 5, contohnya itu. Oke. 7 kali dijumlahkan ya, dijumlahkan bukan dikali ya. Dijumlahkan bukan dikali. Dijumlahkan. 7 ditambah 7 Pak. Oke, Iqbal benar. 7 tambah 7 benar. 9 tambah 7 ya nilainya 14 tambah 5. Ya, ada lagi selain 7 tambah 7, 9 tambah 5, ada lagi nih. 10 tambah 4, ada lagi nih. 10 tambah 4. Ayo dicari. Ayo dicari. Oke, 7 tambah. Oke, ada lagi nih Hisam Fadil. 12 tambah 2. 8 tambah 6 kata Faik. 13 tambah 1. 13. Alil, angka 13 ada enggak? Alil, angka 13 ada enggak? Angkanya kan dari angka 1 sampai angka 12. Angkanya kan dari angka 1 sampai angka 12. 10 tambah 4, 6 tambah 8. Oke. Kita buka sama-sama ya, teman-teman. Kira-kira sama ya, dua bilangan jika dijumlahkan menghasilkan nilai 14 pada gambar jam tersebut apa saja? Kita lihat. Oke, yang pertama teman-teman masih sama nih dengan yang dijawab teman-teman. 10 ditambah 4 hasilnya adalah 14. Oke, checklist yang menjawab 10 tambah 4 tadi ya. Yang kedua, 11 tambah 3. Ada yang menjawab 11 tambah 3? 11 tambah 3. Ada yang menjawab 11 tambah 3? Ada nih, Said Alwi ya. 3 tambah 11 atau 11 tambah 3. Sama itu ya. 11 tambah 3. Sama checklist yang menjawab 11 tambah 3. Yang ketiga adalah 8 tambah 6. Tadi ada yang menjawab tuh. Checklist yang menjawab 8 tambah 6. Kemudian nomor 4, 9 tambah 5. Apakah ada yang menjawab 9 tambah 5? Oke, kita cek ya. Berikutnya. Yang 9 tambah 5 berapa loh teman-teman? Itu benar ya. 9 tambah 5 berapa yang terakhir? Itu benar ya. Yang terakhir. 12 ditambah 2. Checklist juga yang jawab 12 ditambah 2. Oke, kita lanjut teman-teman. Game hari ini tentang menjumlahkan dua bilangan yang hasilnya 14. Ada 5. Ada 5. Yang pertama 10 ditambah 4, yang kedua 11 tambah 3, yang ketiga 8 tambah 6,
Yang keempat 9 tambah 5 dan yang kelima 12 tambah 5 dan yang kelima 12 tambah 2. Oke. Kemudian teman-teman, kedisiplinan. Apa sih kedisiplinan itu? Oke. Ini ada berkaitan dengan Quran. Ini ada berkaitan dengan ada yang tahu surat apa ini? Surat apa ya, Nak? Udah Bapak buka tuh. Surat apa ya, Nak? Udah Bapak buka. Surat apa, Nak? Tentang kedisiplinan ini. Dari ayat pertama, surat apa namanya? Dari ayat pertama, surat apa namanya? Pak, suaranya menggema. Pak, suaranya menggema. Suara saya menggema, Bu ya? Suara saya menggema, Bu ya? Cek. Ya sih. Coba, Bu. Masih? Masih? Hah? Oke. Teman-teman ada yang tahu surat apa ini? Teman-teman ada yang tahu surat apa ini? Oh, Al-Asr. Oke, keren. Ada yang mau bantu Pak Holid nggak baca? Selain Rehan Al-Hafiz tadi. Ada yang bantu Pak Holid baca, nak? Ada yang bantu Pak Holid baca? Masih menggema ya, Bu, suara saya. Iya ya. Iya. Mantul gitu ya. Nah, suara Pak Holil bagaimana? Jelas atau tidak? Nge-lag. Tidak. Masih kecil. Cek. Suara Pak Holil bagaimana? Cek. Sudah? Sudah jelas, nak? Oke, sudah. Terima kasih. Yang mau bantu Pak Holil membaca surat Al-Asr, boleh? Di chat siapa? Siapa yang mau? Saya Hisam ya. Oke, Pak Holil akan aktifkan Hisam Fadil Hibatullah. Oke, boleh Hisam aktifkan mic-nya. Sudah, Hisam? Dah. Oke, ta'awuz dulu, nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Oke, langsung artinya. Demi masa. Oke, berikutnya. Innal insana lafi khusr. Langsung artinya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Oke. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Oke. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke, barakallah. Hisam Fadil Hibatullah yang telah membantu Pak Halil membaca. Boleh di-off-kan lagi mic-nya, nak ya. Nah, ini teman-teman tentang kedisiplinan, itu juga ada disebutkan dalam Quran surat Al-Asr ya, berkaitan dengan waktu nih teman-teman. Demi masa. Nah, masa itu adalah waktu. Harapannya teman-teman, waktu teman-teman hari ini itu bermanfaat ya. Jadi yang chat-chat tentang game di stop dulu.
Oke, bagus sekali suaranya. Masya Allah. Terima kasih Bintang. Bukan suara Paulil ya Bintang. Suara Hisyam Fadil. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikutnya, yuk kita fokus belajar nih. Oke, tadi gamenya sudah. Kemudian tadi dibantu oleh Hisyam Fadil membacakan Quran Surat Al-Asr yang berkaitan tentang kedisiplinan. Nah, sekarang siapakah hari ini yang sudah sarapan? Nah, boleh di chat nih, Pak Olil mau ngechat yang sudah sarapan. Yang sudah sarapan, boleh di chat. Saya, Dava sudah, Rifki, oh udah semua nih. Belum, Raka. Raka nanti setelah Zoom bersama Pak Olil boleh sarapan dulu ya. Khalif juga yang belum nih. Oke, yang sudah sarapan tentunya teman-teman lebih semangat ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Halil nih. Siapakah hari ini yang sudah melaksanakan zikir pagi? Kalau sarapan tadi lebih banyak nih, menjawab sudah. Yang zikir pagi? Zaki sudah. Yang belum? Lebih banyak belum nih. Yang sudah zikir pagi, boleh di chat. Ya, belum. Oke, lebih banyak ya. Belum tak ya? Oke, habis ini kata Dava. Oke, silakan teman-teman. Setelah ini nanti dilanjutkan zikir pagi ya. Kemudian, dan siapa yang masih ingat materi pembelajaran Jumat lalu? Yang Jumat lalu itu tentang apa, nak? Jumat lalu kan Zoom lagi tuh, Zoom juga sama Pak Olil. Materinya tentang apa? Boleh di chat tentang apa ya? Satuan luas tak baku. Barakallah Sayyid. Tentang satuan luas tidak baku. Kagak tahu bilangan pistol. Zoom kemarin tuh teman-teman yang disebutkan oleh Sayyid tadi ya, satuan luas tidak baku. Dan hari ini masih membahas tentang satuan luas tidak baku. Oke. Materi lalu itu teman-teman, dua bangun datar segitiga akan membentuk bangun apa ini? Bangun datar lainnya, yaitu ada yang tahu? Jika dua bangun datar segitiga akan membentuk bangun datar lainnya, digabungkan, akan membentuk bangun datar lainnya. Apa namanya? Persegi, benar sekali. Dava, keren. Oke, bentuk persegi nak ya. Dua bangun datar segitiga akan membentuk bangun datar lainnya, yaitu persegi. Lanjut. Oke, ini masih review materi kemarin. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya. Segitiga kan kita dempetkan tuh ya, seperti ini akan membentuk persegi. Pertanyaan yang kedua, dua bangun datar persegi akan membentuk bangun datar lainnya, yaitu ada yang tahu? Pertanyaan yang kedua. Dua bangun datar persegi akan membentuk bangun datar lainnya. Persegi panjang, kata Sauki. Segitiga Ihsan. Benar nggak ya? Persegi panjang, kata Dava. Ada yang lain selain persegi panjang? Persegi panjang. Kita cek nak ya, benar nggak? Dua bangun datar persegi akan membentuk persegi panjang. Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Persegi, dua persegi ya. Kemudian kita gabungkan akan membentuk persegi panjang. Barakallah yang masih ingat ya materi Jumat lalu. Oke, tiga bangun datar, kesimpulannya ya teman-teman.
Contohnya ini, 3 bangun datar segitiga, persegi dan persegi panjang merupakan contoh alat ukur satuan luas tidak baku. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A, ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar A ini adalah gambar, namanya nak, apa ini? Rubik. Wih, pada paham nih. Rubik nih ya, bener. Kita cek dulu. Oke, teman-teman, ini Rubik namanya, tapi Rubik 4x4. Nah, kok bisa 4x4? Kita nanti lihat. Bener nggak 4x4? Yang ini apa, nak? Yang gambar B ini kira-kira apa? Nih. Kalau yang tadi itu 4x4, kalau yang ini apa namanya? Rubik 4x4. Rubik lah. Ya, Darel, memang Rubik. Piramid, nah, ada yang nyebut piramid tuh. Kalib. Rubik 3x3, kata Rifki Zaki. Benar sekali ini. Rubik 3x3. Ada 2 jenis berarti nak ya di slide ini. Rubik 4x4 dan Rubik 3x3. Oke. Pertanyaannya, siapakah yang bisa memainkan Rubik 4x4? Rifki Zaki bisa. Yang 4x4 nak ya. Hisam Fadil. Nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak nih. Dava bisa. Oke, berarti ada yang bisa nak ya. Kemudian pertanyaan Pak Holil berikutnya. Siapakah yang bisa memainkan Rubik 3x3? 3x3. Zaki bisa ya 3x3. Kalau saya lah ke acak. Raihan bisa, Rifki Zaki. Oke, banyak yang bisa nih. Dulu kata Hisam Fadil. Nggak bisa juga. Oke, teman-teman, dari 2 jenis Rubik ini, pastinya teman-teman ada yang bisa memainkan, ada yang tidak. Bahkan ada kedua-dua Rubik ini tidak bisa memainkan. Nah, hikmah dari 2 permainan ini ada yang bisa, ada yang tidak, teman-teman. Jadi teman-teman harus saling menghargai ya. Jadi tidak saling mengejek antara teman-teman yang bisa memainkan Rubik A nih. Rubik A 4x4. Kemudian mengejek dengan Rubik dengan teman-temannya yang tidak bisa memainkan Rubik 4x4 maupun sebaliknya. Jadi saling menghargai. Kemudian, ada yang tahu luas permukaan Rubik 4x4 warna biru berapa? Kalau tadi itu teman-teman saling menghargai ya, antara teman yang bisa memainkan Rubik A atau Rubik B. Ada yang tahu luas permukaan Rubik 4x4 yang berwarna biru? 8. Muhammad Naufal. Benar nggak 8 ya? 16 kata Sauki. Faik juga 16. Darel 16. Tafa 16. Oke, udah banyak jawab nih. Benar teman-teman. 16. Karena kalau teman-teman hitung, kotak-kotak yang berwarna biru itu jumlahnya 16. Nah, kenapa dinamakan Rubik 4x4? 4x4 berapa? Pasti jawabannya 16 ya. Makanya kita cek jawabannya apakah 16? Oke, 16 satuan persegi. Semuanya itu adalah persegi nah ya. Jadi luas permukaan Rubik 4x4 warna biru adalah 16 satuan persegi. Pertanyaan Polil yang kedua, yang berwarna kuning nih, Rubik 3x3 yang berwarna kuning. Berapa luasnya? 9. 9, banyaknya 9 nih. Oke. Benar teman-teman. Luas permukaan Rubik 3x3 yang berwarna kuning itu adalah 9 satuan segitiga.
Kalau yang Rubik A itu teman-teman ya, satuannya persegi. Kalau yang Rubik B, satuannya segitiga. Beda bangun datar saja. Oke, luas yang paling besar, Rubik 4x4 atau Rubik 3x3? Yang paling besar luasnya, Rubik 4x4 atau Rubik 3x3? Gambar A atau gambar B, luasnya yang paling besar, Rubik 4x4. Oke, benar sekali ya teman-teman. Luas Rubik yang paling besar adalah Rubik 4x4 yang berada di gambar A. Oke, barakallah teman-teman yang sudah berhasil menebak luas dari Rubik gambar A maupun Rubik gambar B. Oke, rumah adat manakah pada gambar berikut ini? Ada yang nggak tahu? Nih, gambarnya seperti ini. Rumah adat mana? Ayo, ini rumah adat adat Padang. Ada yang tahu? Nah, Padang kayak gini lah ya, Jawa. Jawa. Ada yang Jawa tuh, Sayyid, Daerah, Rifki Zaki, Padang, Dafa, Jawa. Oke, sepertinya banyak yang menjawab Jawa nih. Kita cek ya. Benar teman-teman, ini rumah adat masyarakat di Pulau Jawa seperti ini. Keren nggak teman-teman? Ntar dulu nak ya, ada yang mau masuk. Oke, kita lanjut. Rumah adat Pulau Jawa, teman-teman. Apa yang akan kita bahas dari rumah adat Pulau Jawa? Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan tadi, ini memakai genteng, nak ya. Kalau kita kan asbes, pandek, seng. Nah, kalau di Pulau Jawa itu atapnya itu memakai genteng. Nah, jenis-jenis genteng seperti ini, teman-teman. Nama-namanya. Tuh, banyak kan? Ada genteng kaca, genteng asbes, genteng kodok, genteng metal, genteng aspal, genteng beton, genteng polikarbonat, dan genteng keramik. Menurut teman-teman, dari 8 jenis genteng ini, rumah yang ini memakai genteng yang mana ya? Rumah adat Pulau Jawa pakai genteng yang mana? Silakan di chat. Dari jenis genteng ini. Rumah adat Pulau Jawa pakai genteng yang mana? Keramik. Keramik, keramik, keramik. Genteng keramik. Wah, banyak jawab keramik. Benar enggak ya? Keramik. Umumnya masyarakat Pulau Jawa pakai genteng jenis yang mana? Genteng metal. Metal nak ya. Oke, ada yang jawab satu nih, yang sesuai nih. Oke, kita cek ya. Rumah umumnya masyarakat Pulau Jawa itu memakai genteng ini, teman. Jadi genteng kodok nak ya, yang terbuat dari tanah liat. Nah, di Pulau Jawa itu teman-teman cocok teman-teman menggunakan genteng kodok yang bahannya itu terbuat dari tanah liat. Karena di Pulau Jawa tuh banyak tanah liat ya teman-teman. Oke, yang menjawab genteng kodok tadi itu Abid Abkori. Oke, Dimas juga menjawab seperti itu. Nah, jenisnya jenis genteng tanah liat ya. Kemudian kita lanjut. Nih, rumah di Pulau Jawa. Ini jenisnya seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan genteng ya, ada reng namanya, reng rumah. Nah, reng rumahnya seperti ini. Oke, dibentuk bangun datar persegi-persegi seperti itu, reng-rengnya.
Oke, ring rumah yang menggunakan genteng harus ada ininya ya. Kemudian cara memasangnya teman-teman gotong royong. Nah, seperti ini. Ada yang tahu gotong royong merupakan penerapan sila keberapa? Bersama Bu Siti kemarin tuh pembelajarannya. Kalau gotong royong, cocoknya, pasnya, itu penerapan sila keberapa? Sila keempat, sila ketiga, sila keempat, sila ketiga. Ada yang lain selain sila? Oke, sila ketiga banyak nih menjawab. Kita cek. Gotong royong merupakan penerapan sila sila ketiga Pancasila ya teman-teman. Sila ketiga, ada yang bisa bantu Pak Olil nggak nih membacakan sila ketiga bunyinya apa? Boleh chat. Ada yang bisa bantu baca Pak Olil? Abid. Oke, Pak Olil aktifkan Abid. Silakan aktifkan Bid mic-nya. Cek Abid. Ya, Pak. Oke, sila ketiga, silakan Ji. Bid. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Nah, itu teman-teman merupakan penerapan sila ketiga, contohnya itu gotong royong ya. Oke, terima kasih Abid, boleh di-off-kan kembali mic-nya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang bantu Pak Tukang yuk. Nah, Pak Tukangnya lagi mikir nih, kira-kira luas untuk mengisi rank ini rank rumah nak ya. Kira-kira luasnya berapa? Supaya terisi penuh ini. Boleh di chat. Silakan perhatikan ranknya dan berapa luasnya. 6 kali 6, 60. 60. 6 kali 6 berarti 36. Ada yang menjawab 36 ya. 10 kali 6. Luasnya. Ini kan Pak Olil udah terisi ini satu rank nih dengan genteng kodok ini. Jadi keseluruhannya luasnya berapa? 60, 6 kali 10. Sudah pada bisa sepertinya nih ya, 60. Udah banyak menjawab 60. Kita cek teman-teman. Apakah benar 60? Oke. Cara pertama teman-teman untuk menentukan luas rank ini menggunakan genteng, cara pertama hitung semua gentengnya ya. Oke. Ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke. Berarti teman-teman, luas keseluruhan dari rank menggunakan genteng kodok ini adalah 60.
Oke, barakallah yang sudah menjawab 60 tadi ya, benar. Kemudian cara kedua teman-teman, bisa teman-teman juga menggunakan jumlah genteng mendatar, berarti genteng mendatarnya itu ada 10 ya nak ya, dari kiri ke kanan, itu 10. Dikali jumlah genteng menurun, dari atas ke bawah itu jumlah gentengnya itu ada 6. Berarti kalau kita kalikan adalah 10 kali 6, atau 6 kali 10 sama juga, menggunakan sifat komutatif. Oke, jumlahnya adalah 60. Barakallah yang sudah benar menjawab 60. Oke, satuan luas tidak baku kita lanjutkan nah ya. Ada yang tahu nggak luas gambar A ini berapa? Silakan jawab. Luas gambar A ini ada yang tahu? 7. Oke, keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persegi. Oke, lengkap dengan satuannya boleh ya, lebih bagus. 7 persegi. Nah, seperti itu. Atau 7 persegi panjang. 7 segitiga. Seperti itu. Oke, kita cek ya. Benar nggak jawabannya 7? Kita lihat. Oke, luas gambar A adalah 7 satuan persegi. Kemudian gambar B, teman-teman. Gambar B. Yang gambar B, 14 segitiga. Tuh, 2, 3, 4. Yang gambar B, 10 persegi. Ada yang menjawab 10 persegi. Kita cek ya. Oke, jawabannya gambar B adalah luasnya 10 satuan persegi. Kalau gambar C? Gambar C? 6. Oke, sudah benar nih. Ada yang menjawab 6. Oke, kita cek. Luas gambar C adalah 6 satuan persegi. Yang terakhir, gambar D. Berapa luasnya? 7. Kata Dava. Gambar D berapa luasnya? Oh, udah banyak nih. 7. Kita lihat ya. Benar nggak 7? Oke. Luas gambar D adalah 7 satuan persegi. Keren, teman-teman. Oke. Luas yang paling besar ditunjukkan oleh gambar. Luas yang paling besar ditunjukkan oleh gambar B. Dava, keren. B kata Dava. Ada lain? Ada lagi selain B jawabnya? Oke. Benar teman-teman ya, luas yang paling besar ditunjukkan oleh gambar B. Kemudian, gambar yang memiliki luas sama ditunjukkan oleh gambar yang mana? Luasnya yang sama tuh gambar yang mana? A, D, Rifki Zaki. Selain Rifki Zaki, ada yang lain nggak jawabannya A sama D? Oke. Luas yang sama ditunjukkan oleh gambar A dan gambar D. Benar ya, teman-teman? Oke, berarti teman-teman sudah paham nih menentukan luas dari gambar A, B, C, D. Kemudian menentukan luas yang paling besar dan menentukan luas yang sama. Kita lanjut. Penugasan hari ini ya, teman-teman. Nih, penugasan hari ini teman-teman akan Bapak Ibu guru wali kelas akan share ke classroom teman-teman. Jadi nanti setelah Pak Halil tutup pembelajaran via Zoom, silakan cek langsung di classroom masing-masing teman-teman ya. Oke, kemudian dari Pak Halil cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silahkan yang ingin bertanya boleh aktifkan mic-nya lagi. Dah. Ada yang mau ditanyakan nak dari penjelasan Pak Olil dari awal hingga akhir? Enggak, Pak. Paham? Pak yang mau Penugasannya teman-teman nanti cek di classroom ya. Oke, Pak. ya, Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan Pak Olil tutup langsung. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak sama-sama kita buka sama-sama kita buka. Sama-sama kita tutup doa penutup majelis ya. 1 2 3. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ayo, bye.